Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa semester 1 dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS dalam mata kuliah konsep dasar IPA Biologi dengan dosen pengampu Pak Ahmad Yani, SPD, MSc. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelum memulai pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Ada beberapa poin penting yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, definisi sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, fungsi utama sistem pencernaan. Yang ketiga, struktur sistem pencernaan. Yang keempat, proses pencernaan. Yang kelima, penyerapan nutrisi. Yang keenam, gangguan pada sistem pencernaan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk menerima makanan sehingga nutrisi di dalamnya dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Sistem ini melibatkan proses mekanis dan kimiawi yang berlangsung mulai dari mulut hingga anus. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi utama sistem pencernaan. Fungsi utama sistem pencernaan yang pertama yaitu digesti. Digesti yaitu proses memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, propulsi. Propulsi yaitu pergerakan makanan melalui saluran pencernaan termasuk menelan dan gerakan peristaltik. Yang ketiga, pencernaan. Pencernaan yaitu pemecahan makanan menjadi molekul kecil secara mekanis dan kimiawi. Yang keempat yaitu penyerapan. Penyerapan yaitu transfer nutrisi dari saluran pencernaan ke darah atau limfatik. Yang kelima, ekskresi. Ekskresi yaitu pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna melalui feses. Pembahasan yang ketiga, struktur sistem pencernaan. 1. Mulut, organ, gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Proses pencernaan. Mekanis, gigi memotong, mengunyah, dan menghancurkan makanan terjadi partikel kecil. Kimiawi, enzim amilasi dalam air liur memecah pati menjadi maltosa. 2. Faring. Fungsi, mengarahkan makanan dari mulut ke kerongkongan. Faring juga terlibat dalam mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan melalui epiglotis. 3. Kerongkongan esofagus. Struktur. Lapisan mukosa melapis bagian dalam kerongkongan. Gerakan peristaltik, kontraksi otot, mendorong makanan menuju lambung. Fungsi, saluran menghubung antara mulut dan lambung. 4. Lambung. Struktur, dinding lambung dilapis otot yang kuat untuk membantu pencernaan mekanis. Lapisan mukosa melambung menghasilkan asam klorida, HC1, dan enzim pencernaan. Proses pencernaan. Mekanis, otot lambung mengaduk makanan. Kimiawi, enzim pepsin memecah protein menjadi peptida. Asam klorida membantu membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim. 5. Usus halus. Bagian duodenum, tempat pencernaan utama dengan bantuan empedu dan enzim pankreas. Jejunum, penyerapan nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Ileum, penyerapan lemak, vitamin larut, lemak, dan asam empedu. Fungsi utama.
enzim dari pankreas, amilase, lipase, dan tripsin, serta empedu memecah nutrisi kompleks. Penyerapan nutrisi melalui fili dan mikrofili yang memperluas permukaan usus. 6. Hati kandung empedu dan pankreas. Hati memproduksi empedu yang memecah lemak, menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen, menyaring racun dari darah. Kandung empedu menyimpan dan mengeluarkan empedu ke dalam duodenum. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase memecah karbohidrat, lipase memecah lemak, tripsin memecah protein, menghasilkan hormon insulin dan glukogen untuk mengatur kadar. 7. Usus besar. Bagian sekum adalah awal usus besar, tempat bergabungnya usus halus. Kolon menyerap air elektrolit dan membentuk fases. Praktum menyimpan fases sebelum dikeluarkan. Fungsi menyerap air dan sisa nutrisi menjadi tempat pembentukan vitamin. Misalnya vitamin K oleh bakteri usus. 8. Praktum dan anus. Raktum adalah saluran terakhir untuk menyimpan fases. Anus tempat pengeluaran fases melalui fasesifikasi. Pembahasan keempat, proses pencernaan secara detail. Yang pertama, proses mekanik. Ugahan adalah pemecahan makanan menjadi partikel kecil. Gerakan adalah interaksi otot mendorong makanan sepanjang seluruh pencernaan. Pengejaran otot terhadap lambung, mengandung makanan secara menjemurnya dengan cairan lambung. Yang kedua, proses kimiawi. Mulut enzim amilase memecah pati. Lambung, enzim mencegah protein. Usus halus, enzim dari trakea. Dan empedu memecahkan protein, lemak, dan karbohidrat. Pembahasan keempat, penyerapan nutrisi. Yang pertama, karbohidrat dipecahkan menjadi monosakarida atau glukosa dan diserapkan di usus halus. Yang kedua, protein dipecahkan menjadi asam amino, diserap melalui fili usus. Yang ketiga, lemak dipecahkan menjadi asam lemak dan gliserol diangkut melalui sistem limfatik. Yang keempat, vitamin dan mineral diserap langsung tanpa proses pencernaan. Pembahasan kelima, gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, gastritis adalah radang pada dinding lambung akibat infeksi atau iritasi. Yang kedua, sempelit adalah kesulitan buang air besar akibat kurang serat atau cairan. Yang kelima, diare adalah pengeluaran feses cair akibat infeksi atau iritasi usus. Yang keempat, GERD adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan menyebabkan rasa panas di dada. Yang kelima, hepatitis adalah infeksi hati yang mengganggu fungsi empedu.